bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama sekali marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, kesehatan dan kesempatan kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini. Seterusnya, salawat beserta salam tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah SAW yang berlafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita mendapat syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SDN 04 Sentang. Seterusnya yang kami hormati Bapak Ibu Guru Hebat SD Negeri 04 Sentang. Baiklah, pada hari ini yaitu acara kita tentang tugas tema kita dari calon guru penggerak, yaitu diseminasi positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah.
Yas'alunaka 'anil anfali qulil anfalu lillahi war rasul. Qulil anfalu lillahi war rasuli fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum.
bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi ini kita telah dapat bersama-sama hadir di ruangan SD 04 Sontang. Kemudian salawat beserta salam tak lupa kita kirimkan kepada roh Nabi besar Nabi Muhammad SAW dengan doa singkat yang melapaskan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Yang kami hormati para ibu guru yang berhadir pada hari ini atas kegiatan ini, sehingga kita dapat bersama-sama mencontoh perilaku dari seorang guru bendera. Guru bendera itu sudah bermotokan, yaitu tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Tentu tergerak ini adalah yang lahir dari hati nurani, tidak bisa dipaksakan. Segala pekerjaan itu kita landasi dulu dengan niat ikhlas, maka bisalah hati kita itu tergerak. Kemudian bergerak itu maksudnya kita setelah hati kita tergerak, tentu kita bergerak lagi dalam melaksanakan segala sesuatu itu, terutama tugas kita sebagai seorang guru. Dan kalau bisa dan harus bisa menggerakkan dalam arti kata adalah mengikut sertakan, mengajak seluruh elemen yang ada di sekolah ini untuk berbuat baik atau untuk mengerjakan kegiatan kita. Bapak Ibu, di sini tentu ada beberapa hal yang dapat kita ambil sebagai contoh, hal-hal yang bersifat positif dari seorang guru penggerak itu. Seorang guru penggerak apabila telah selesai melaksanakan segala kewajiban atau programnya, itu otomatis sudah mendapatkan berbagai hal atau mendapatkan banyak plus atau kelebihan. Salah satunya untuk pengembangan karir seorang guru penggerak itu untuk menjadi seorang pengawas sekolah atau kepala sekolah itu direkrut dari guru penggerak. Jadi guru penggerak ini sudah serba bisa. Itu menjadi seorang guru penggerak ini tentu sudah lebih dari teman-teman yang lain. Bukan berarti kita mengecilkan teman-teman yang lain, tetapi kepada kita semua tentu kita harus mengejar
mencapai menjadi seorang guru penggerak melalui tes yang telah kita laksanakan. Adapun hal lainnya, tentu seorang guru penggerak ini harus bisa menularkan, membagi, mengajarkan ilmu-ilmu yang lebih kepada anak didiknya. Jadi muara daripada guru penggerak ini adalah kepada siswa atau anak didik. Kita dilatih menjadi guru penggerak itu supaya cara belajar yang selama ini mungkin konvensional atau yang lama kita ubah menjadi pembelajaran itu berpusat kepada siswa. Siswalah yang berperan aktif dalam kelas kita. Pembelajaran kita berpusat kepada siswa. Dalam arti kata, tentu kita harus menggali setiap potensi individu siswa. Jadi kembangkanlah siswa itu menurut potensinya masing-masing. Galilah. Seseorang itu kalau dia berbakat seni tentu arahkan dengan seni. Kalau kecerdasannya di bidang IQ tentu arahkan dengan ilmu pengetahuan. Tetapi bila kecerdasannya berbicara, itu arahkanlah dia menjadi pembicara, minimal menjadi pembawa acara, sebagai host atau sebagai reporter. Kalau dia hobinya atau psikomotornya yang kuat, tentu kita arahkan menjadi seorang atlet kah, seorang pesepak bola kah, atau seorang pebulu tangkis kah. Jadi tugas kita sebagai pendidik itu adalah menggali dan mengembangkan potensi yang ada pada anak didik kita. Di samping itu juga kita akan membangun karakter. Membangun karakter ini tidaklah mudah seperti membalikkan telapak tangan. Kita mulai mungkin bahkan dari anak itu dari dalam rahimnya. Seorang ibu itu sudah membiasakan hidupnya itu serba disiplin, serba taat kepada Tuhannya atau beribadah. Jadi itu sudah segala sesuatu yang kita ajarkan anak itu mulai dari rahim itu sudah bisa membawanya nanti membiasakannya setelah lahir. Apalagi kita sebagai pendidik di SD tentu kita arahkan anak-anak ini menjadi orang-orang yang berkarakter. Berkarakter maksud di sini tentu sesuai dengan yang pertama, dengan ada istiadat kita sebagai bangsa Timur, beriman dan bertakwa sebagai makhluk al-khaliq, makhluk yang religius yang bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Jadi sekali lagi kami harapkan kepada guru penggerak, ikutilah program ini, kemudian jadikanlah moto itu dalam kehidupan sehari-hari. Maksudnya tergerak untuk lebih maju, bergerak untuk lebih maju, dan menggerakkan untuk lebih maju. Demikian saja mungkin dari kami. Banyak maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seterusnya pemateri yaitu berbagi praktik baik dari calon guru penggerak yaitu Ibu Nisful Laili. Kepada Ibu Nisful Laili, waktu dan tempat kami persilahkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alaihi wa nashna 'alaihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala SD Negeri 04 Sontam, seterusnya Bapak Ibu guru hebat milik SD Negeri 04 Sontam, dan yang seterusnya karyawan dan karyawati SD Negeri 04 Sontam. Selawat rangkaian salam kita kirimkan ke Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang berlafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik, untuk menghormat waktu pada kesempatan kali ini, izinkan kami selaku calon guru penggerak berbagi praktik melalui sosialisasi budaya positif. Di sini kami bukan berarti yang paling pandai dan yang paling tahu, tapi di sini kami mencoba berbagi apa yang sudah kami dapatkan dalam pendidikan guru penggerak. Mudah-mudahan nantinya apa yang kami bagikan hari ini bisa kita terapkan di dunia pendidikan kita, khususnya di Sekolah Dasar Negeri 04 Sontam kita ini. Sosialisasi budaya positif. Ini adalah kita guru-guru hebat yang ada di SD Negeri 04 Sontam ini. Dan di sini kegiatan kita hari ini ialah mengenai sosialisasi diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu Miss Kulaili, calon guru penggerak angkatan ke-11 dari SD Negeri 04 Sontam, Kecamatan Padang. Di sini ada beberapa pertanyaan pemantik sebelum kita masuk ke materi. Nanti ini jawabannya setuju atau tidak setuju. Pertanyaan pemantik yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Apakah kita setuju hukuman ini dapat mendisiplinkan anak? Berarti jawaban kita tidak setuju. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Kita setuju atau tidak setuju? Tidak setuju. Ada yang setuju dan ada yang tidak setuju. Selanjutnya, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Apakah kita setuju atau tidak setuju? Iya, ada yang setuju, ada yang tidak setuju, tergantung nanti bagaimana situasi dan kondisinya. Selanjutnya, di dalam kegiatan sosialisasi budaya positif ada nanti 6 materi di sini. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, restitusi. Di restitusi ini ada 5 posisi kontrol dan nanti ada segitiga restitusi. Ini semuanya akan bermuara nanti kepada peserta didik kita. Masuk kita yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Sebelum kita masuk ke materi, kalau kita mendengar disiplin, berarti apa yang terbayang sama kita? Peraturan. Apa lagi?
sesuatu yang harus dilaksanakan, ada pelanggaran, ada hukuman, dan ada sanksi. Kalau nilai-nilai kebajikan universal, kira-kira nilai-nilai ini apa saja yang ada di sana? Nilai bertanggung jawab, menghargai, menghormati, keselamatan, kesehatan, jujur, itu nanti masuk semua dalam nilai-nilai kebajikan universal. Di sini ada perubahan paradigma. Di sini kita akan melakukan kegiatan romantik. Nanti di sini kita bayangkan yang ada dalam genggaman kita ini adalah sesuatu yang sangat berharga dalam kehidupan kita. Apabila ini bergeser, apabila yang ada di dalam genggaman kita ini sempat lepas dari genggaman kita, itu akan banyak pengaruhnya terhadap kehidupan kita. Nah, di sini siapa yang mau ke depan kita praktekkan, atau teman sebangkunya saja? Nanti ada yang bagian A, ada yang berperan sebagai A, ada yang berperan sebagai B. Kita bayangkan dalam genggaman kita ini ada sesuatu yang sangat berharga. Coba silakan Bapak Pandi, minta tolong ke depan sama Bapak Iqbal. Ayo silakan Bapak. Nah, silakan Bapak Pandi dan Bapak Iqbal. Nah, siapa yang berperan sebagai A dan berperan sebagai B? Yang akan dibuka tangannya. Iya, yang mengepal tangan siapa? Nah, Bapak Pandi mengepal tangan. Berarti Iqbal nanti yang berusaha. Iya, silakan Bapak Pandi. Bapak Pandi, di dalam genggaman Bapak ini ada sesuatu yang sangat berharga. Kira-kira untuk saat ini apa yang berharga bagi Bapak? Ya, saling berharganya rahasia ya. Oke, Bapak Pandi, di dalam genggaman Bapak ini ada sesuatu yang sangat berharga sehingga orang lain pun nggak tahu kecuali Bapak. Kemudian Bapak Iqbal, saking Bapak Iqbalnya ini merasa penasaran, ingin tahu, jadi Bapak Iqbal memprovokasi atau mengintimidasi nanti juga boleh ya kepada Bapak Pandi, supaya Bapak Pandi mau membuka kepalanya. Kalau kepala terbuka berarti kita tahu apa isi yang ada di dalamnya. Silakan Bapak Iqbal, silakan pengaruhi Bapak Pandi. Boleh dengan bujukan, rayuan, sokongan juga boleh. Silakan Bapak Iqbal. Dikritik juga boleh ya. Yang penting nanti Bapak tahu apa yang ada di dalam kepala tangan Bapak Pandi. Ayo silakan. Ayo. Silakan Bapak Iqbal. Ingin tahu nggak apa yang ada di dalam sini? Ayo berusaha. Gimana caranya Bapak Pandi mau melakukannya? Boleh disogok berapa juta? Silakan. Nah, keluarkan uangnya biar nampak sama Bapak Pandi. Silakan. Nah, ya. Dirayu boleh dirayu ya. Boleh dirayu, boleh dipaksa, boleh digilitik, boleh disogok. Silakan. Itu adalah kebebasan Bapak Iqbal. Boleh dihadis. Silakan. Ayo silakan berusaha Bapak Iqbal. Bapak Iqbal kan mau tahu apa yang ada di dalam genggaman Bapak Pandi. Silakan. Dah, yang pertama, udah ada paksaan ya.
Ya, Bapak Pandi berusaha merayu dengan lembut. Ya, Bapak Iqbal juga berusaha dengan psikologi kelas supaya nada di dalam genggamannya tidak terbuka. Berapa saya bayar? Ya, Bapak Pandi boleh nanya kok. Berapa saya bayar? Berapa saya bayar? Tidak ada nilainya. Berapapun yang diberikan nanti tidak bernilai apa-apa bagi Bapak Iqbal. Segitu pentingnya ya Pak Iqbal. Dah, berarti Bapak Iqbal ke Bapak Pandi tidak berhasil. Bapak Pandi kepada Bapak Iqbal juga tidak berhasil. Jadi di sini Bapak Iqbal dan Bapak Pandi mempunyai alasan masing-masing kenapa mereka tidak mau membuka kepalanya. Coba Bapak Pandi kenapa tidak mau membuka kepala tangannya? Karena itu sesuatu yang sangat rahasia. Karena itu sesuatu yang sangat rahasia. Kalau Bapak Iqbal, Sesuatu yang sangat penting. sesuatu yang sangat penting. Berarti sesuatu yang sangat rahasia, sesuatu yang sangat penting itu tidak boleh diambil oleh orang. Ya, terima kasih kepada Bapak Pandi dan Bapak Iqbal. Silakan duduk kembali. Di sini dari kegiatan pemantik tadi, di sana dapat kita ambil pelajaran bahwa bisa nggak kita mempengaruhi orang. Di sini ada ilusi bahwa semua perbuatan positif, efektif dan bermanfaat. Ilusi guru mengontrol murid. Ilusi bahwa semua kritik dan saran membuat orang merasa bersalah dapat mengembangkan karakter. Dan ilusi bahwa orang dewasa memiliki kekuatan untuk mengontrol orang lain. Sini dari kegiatan pemantik tadi ada stimulus respon dan teori kontrol. Berdasarkan stimulus respon, realitas kebutuhan kita sama kebutuhan kita. Mungkin ada yang sama dan ada yang tidak sama. Sedangkan menurut teori kontrol, realitas kebutuhan kita semuanya berbeda. Di stimulus respon semua orang melihat hal yang sama. Sedangkan di teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Di teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kira-kira antara stimulus respon dan teori kontrol, mana yang kita pilih? Antara stimulus respon dan teori kontrol. Teori kontrol atau tergantung situasi dan kondisinya. Di sini dalam disiplin positif yang dikembangkan oleh Dr. William Belder, di sini dia membuat bahwa kegiatan pemantik yang sudah kita lakukan tadi, bahwa Anda atau kita tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Bapak Pandi tadi dia kontrol dirinya supaya dia tidak membuka kepala tangannya. Sementara Bapak Iqbal tidak bisa dia mempengaruhi Pandi supaya Bapak Pandi ini bisa dia membuka kepala tangannya. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan. Perilaku, ada perilaku yang positif dan ada perilaku yang negatif. Semuanya memiliki tujuan. Baik itu nanti tujuannya yang baik maupun tujuan yang buruk. Nanti akan kita temukan mana dari orang yang berperilaku ini, kalau dia berperilaku jahat, nanti akan kelihatan oleh kita kira-kira mana kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi. Jadi setiap permasalahan yang kita temui di sekolah, di dunia pendidikan kita, baik anak uring-uringan, malas-malasan, mendesak dan lain sebagainya, jangan langsung kita judge dia, tapi kita cari dulu mana dia nanti yang tidak terpenuhi. Nanti kita akan kita bahas juga mengenai 5 kebutuhan dasar manusia. Kemudian di segi positif ini ada dia yang teori motivasi. Motivasi ini berarti dorongan.
Di sekolah kita, kegiatan yang akan menjadikan murid kita menjadi beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia sudah ada yang kita jalankan melalui kegiatan sholat duha berjamaah, dilanjutkan praktek sholat jenazah, dan dilanjutkan juga dengan sholat zuhur berjamaah. Mandiri ini bisa kita analisis, nanti bisa kita kuatkan dia di dalam proses pembelajaran. Berkala kritis juga berkebinekaan global, bergotong royong begitu. Masuk kita ke pembelajaran yang kedua mengenai teori motivasi, hukuman, penghargaan, restitusi. Nanti kita akan dapat membedakan antara hukuman, restitusi. Ini dia motivasi. Motivasi tadi ada dua, motivasi eksternal, motivasi internal. Sesungguhnya motivasi internal inilah yang harus kita tularkan kepada peserta didik kita. Agar apa? Agar peserta didik itu bisa dia menghargai diri sendiri, dia menjadi murid yang merdeka. Sedangkan motivasi eksternal itu ada pengaruh dari luar. Bisa jadi pengaruhnya karena ada hukuman, bisa jadi karena ada imbalan yang didapatkannya apabila dia melaksanakan tersebut. Ini dia, merdeka menurut Ki Hajar Dewantara tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi sesuatu itu berasal dari dalam dirinya, bukan karena orang lain, bukan karena imbalan, dan bukan pula karena hukuman. Nih, hukuman dan penghargaan. Hukuman bersifat tidak berencana dan satu arah. Hukuman di sini bisa jadi dibuat oleh guru saja, tidak ada dilibatkan oleh anak, tidak berencana dan satu arah. Sedangkan konsekuensi ini dia berencana, murid dilibatkan. Beda dengan hukuman. Kalau hukuman murid tidak dilibatkan, dan ini bersifat tidak berencana. Murid yang tidak membuat PR, silakan ambil sampah di seluruh kelas ini. Sementara hukuman yang kita beri itu sebelumnya murid tak tahu dan murid tidak dilibatkan untuk membuat hukuman tersebut. Sementara di konsekuensi murid ada dilibatkan. Dan restitusi, di restitusi nantinya murid yang akan mencari solusi untuk masalah mereka. Ini nanti akan kita belajar di akhir mengenai restitusi, dikenal dengan segitiga restitusi. Jadi bukan kita yang menyelesaikan permasalahan anak, namun kita dapat menggali beberapa pertanyaan-pertanyaan sehingga anak tersebut mampu dia menemukan solusi dari masalahnya sendiri. Nih, tadi kita sudah belajar mengenai hukuman dan konsekuensi. Di sini ada 7 pernyataan. Apakah pernyataan tersebut masuk dia ke konsekuensi atau hukuman? Silakan Bapak Ibu secara bergiliran, silakan maju ke depan. Pernyataan yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena kesiangan saya jadi terlambat ke sekolah. Silakan Bapak Ibu. Ini termasuk hukumankah atau konsekuensi? Silakan Bapak dan Ibu. Boleh dilanjutkan dengan guru yang lain. Periode kita ada 3. Silakan. Lanjut. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman, murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Selanjutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret.
Iya, setelah Ibu Rani. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Hukuman atau konsekuensi. Ada dua pernyataan lagi. Murid disuruh untuk mengenakan, ya silakan Ibu Rami kalau bersedia silakan. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi. Jadi sesuatu itu harus terjadi. Dan di hukuman membuat anak sakit fisik maupun hati. Sedangkan di konsekuensi nantinya anak akan membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Itu dia, ini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Nih, ternyata penghargaan itu dihukum oleh penghargaan. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Di sini kegiatan punantik yang mana ada guru kelas 2. Dia sering membagikan stiker bintang kepada muridnya yang rapi. Pas suatu hari guru kelas 2 ini dia sakit, tidak hadir ke sekolah, maka digantikan oleh teman atau rekan sejawatnya yang lain. Ketika orang lain yang menggantikan ibu guru kelas 2 ini, murid yang tadi dia tidak lagi sedisiplin dengan murid wali kelas sebenarnya. Karena apa? Guru yang menggantikan ini kan dia tak tahu kalau biasanya wali kelasnya itu membagikan stiker bintang. Jadi muridnya ini dia terpaku saja pada penghargaan yang diberikan oleh gurunya. Jadi penghargaan yang kita berikan secara terus-menerus juga akan membuat motivasi intrinsik dari anak kita itu akan hilang. Mereka akan disiplin apabila ada nanti stiker bintang. Itu dia. Di sini berdasarkan teori motivasi murid-murid kelas 2 untuk bersedia berdiri antri sebelum masuk kelas, kira-kira motivasi ekstrinsik atau intrinsik? Tadi kan ada ibu guru kelas 2 atau Bu 7, ada Ibu Tania. Setiap akan masuk siapa yang nanti berdiri atau barisnya paling rapi, dia kasih stiker bintang. Anak nurut. Ketika Ibu Tania sakit digantikan oleh Bapak Panji, anak tidak sedisiplin dengan Ibu Tania. Kira-kira berdasarkan teori motivasi murid kelas 2 untuk bersedia berdiri antri sebelum masuk kelas itu motivasi apa? Iya, ekstrinsik. Buktinya saja ketika Ibu Tania tidak datang ke sekolah, mereka tidak disiplin lagi. Yang kedua, ada kan cara lain agar murid kelas 2 bersedia antri di depan kelas tanpa diberi penghargaan stiker bintang. Kira-kira supaya anak-anak ini tetap dia disiplin, ada tidak adanya Ibu Tania di sana? Kira-kira ada tak cara lain? Cara lainnya apa? Ibu Tania harus pandai-pandai menumbuhkan atau membentuk motivasi internal dari peserta didiknya. Anak ibu bukan hanya dapat stiker bintang ini saja, tapi ingat segala sesuatu yang kita kerjakan Allah Maha melihat, Allah
mengurangi ketepatan juga iya, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, penghargaan juga menghukum. Dan di sini akhirnya yang harus kita kuatkan dalam diri anak kita adalah motivasi dari dalam diri atau intrinsik. Ada tidak adanya perintah, ada tidak adanya guru, murid tetap disiplin di dalam kelas. Itu dia nanti. Kemudian bentuk program kebajikan atau apresiasi. Beri pengakuan secara khusus, beri pengakuan secara pribadi, jangan terang-terangan. Karena nanti akan ada kecemburuan sosial, walaupun sebenarnya orang tersebut tak berhak yang mendapat penghargaan. Beri pengakuan kepada semua murid, bukan hanya yang pintar saja, bukan hanya yang baik ilmunya saja. Namun kita lihat giliran anak murid kita yang tak pintar, pasti ada sesuatu sisi baik yang ada di dalam dirinya. Kemudian beri pengakuan ini secara konsisten, tidak cuma sekali dua kali, tapi dia secara berkesinambungan. Fokus pada proses bukan hasil. Nih contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Kemarin saya perhatikan di nilai kebajikannya ada nilai empati. Sedangkan di situasinya anak di nilai kebajikan rasa empati, di situasi pada saat menolong murid baru di kelas kita. Menghargai, saya menghargai. Di nilai kebajikan, menghargai berarti peduli. Dan pada saat anak membantu teman-temannya dalam kerja kelompok, terima kasih, berarti terima kasih. Nilai kebajikannya rasa tanggung jawab. Situasinya pada saat kamu menemukan kertas-kertas yang berserakan di lantai. Ini restitusi. Tadi hukuman sudah, konsekuensi juga sudah. Sekarang adalah restitusi. Jadi restitusi ini anak yang mencari solusi untuk masalahnya sendiri, dengan catatan ada di sana guru sebagai pemantau. Jadi anak ini kita gali-gali dia supaya dia tahu dia itu berbuat salah, dia sadar dia salah, kemudian nanti dia akan cari solusi agar dia tidak melakukan kesalahannya lagi. Ini dia, ada 9 ciri-ciri restitusi. Di restitusi ini yang di sana dituntut adalah bukan mencari kesalahan, tetapi belajar dari kesalahan supaya kesalahan tersebut tidak diulangi lagi. Kemudian memperbaiki hubungan. Di restitusi tersebut tadi kan dia sudah mengaku salah. Kalau sudah mengaku salah berarti ada minta maaf, berarti di sana memperbaiki hubungan. Kemudian di restitusi dia tawaran, bukan paksaan. Oh kamu harus seperti ini, kamu harus seperti itu, bukan, tapi tawaran. Bagaimana bagusnya? Itu dia tawaran, bukan paksaan. Kemudian di sini restitusi juga menuntut di sini, makanya tadi di awal disebutkan guru di sini hanya sebagai pemantau, sebagai fasilitator nantinya untuk melihat apa yang ada di dalam diri anak tersebut.
Bapak Ibu, mudah-mudahan tempo-tempo kita tadi enggak tertutup mata kita lagi. Baik, kita lanjutkan untuk keyakinan kelas. Di sini Bapak Ibu saya rasa sudah di awal pembelajaran atau di awal semester sudah membentuk keyakinan kelas. Di sini pertanyaan pemantik, mengapa keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan saja? Tadi kalau kita buat, kalau keyakinan berarti nilai-nilai yang ada di dalam diri seseorang. Sedangkan kalau peraturan itu dia berasal dari luar, bisa jadi peraturan ini dibuat oleh guru saja tanpa melibatkan murid. Jadi kalau keyakinan kelas, Bapak Ibu kalau membuat keyakinan kelas, apakah muridnya dilibatkan? Murid dilibatkan? Iya, kita bertanya kepada murid terlebih dahulu. Kemudian kenapa adanya keyakinan kelas penting untuk terbentuknya sebuah budaya positif? Keyakinan kelas sangat penting karena tidak tertutup kemungkinan murid akan melanggar keyakinan kelas walaupun kita tidak meminta. Tapi dengan adanya keyakinan ini, ketika murid melanggar suatu peraturan, katanya kan, nah itu kan ada keyakinan kelas. Coba ingat-ingat lagi keyakinan kelas kita yang mana. Boleh tidak seperti itu? Jadi itu gunanya kita membuat keyakinan kelas. Bagaimana mewujudkan sebuah keyakinan kelas yang efektif? Nanti juga kita akan bahas. Seperti ini. Mengapa tidak peraturan saja? Ini harus keyakinan. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm mengendarai kendaraan roda 2? Kira-kira kenapa kita harus berhelm? Untuk keselamatan. Apalagi? Mematuhi peraturan. Karena takut nanti ditilang atau di-stop polisi di tengah jalan. Kalau jawaban kita karena takut kita di-stop polisi atau takut ditilang, berarti motivasi kita motivasi ekstrinsik. Ada pengaruh dari luar. Keyakinan kelas, kira-kira apa kita buat keyakinan kelasnya? Bertanggung jawab. Selanjutnya, dilarang mengganggu orang lain. Ini berkaitan dengan orang lain. Keyakinan kelasnya apa kita buat? Saling menghormati. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Keyakinan kelasnya kira-kira apa kita buat?
hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Kira-kira apa keyakinan kelas yang kita buat kalau peraturannya seperti itu? Keyakinan kelas, kira-kira apa kita buat keyakinan kelasnya? Bertanggung jawab. Tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri kita Selanjutnya, dilarang mengganggu orang lain. Ini berkaitan dengan orang lain. Keyakinan kelasnya apa yang kita buat? Saling menghormati. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Keyakinan kelasnya kira-kira apa kita buat? Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Kira-kira apa keyakinan kelas yang kita buat kalau peraturannya seperti itu?
sebagai guru. Memukul berarti ada menyakiti fisik, ada menyakiti perasaan. Pembuat merasa bersalah. Kita buat anak murid kita membuat bersalah. Kamu seperti ini di sekolah. Coba pikirkan, apa sekarang kerjaan orang tuanya di sawah? Kita berada di bawah atap, sedangkan orang tua kita dia kehujanan, dia kepanasan di tengah sawah. Jadi kalau kita berada di posisi kontrol membuat merasa bersalah, anak itu dia akan merasa bersalah dia. Kenapa? Kalau kita kaitkan anak dia bermain-main di sekolah, sementara orang tuanya di sawah atau di pasar sedang berusaha untuk mendapatkan nafkah untuknya. Kalau teman, di sini posisi kita sebagai guru teman. Kamu lakukan itu ke ibu ya. Jangan berbuat salah lagi. Tolong, jangan dilakukan lagi yang seperti itu. Itu dia kalau teman. Kemudian pemantau berarti kita mengawasi murid-murid kita. Kemudian manajer di sini kita bisa nanti kita masuk ke pembuat merasa bersalah, bisa teman. Kira-kira dari kelima ini mana posisi kontrol yang harus kita terapkan kepada murid kita? Apakah pemukul, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Iya, manajer. Di manajer, posisi kontrol manajer ini nanti akan berkaitan dengan kegiatan segitiga restitusi. Yang mana anak itu dia bukan kita mencari kesalahan, tetapi kita mencarikan solusi untuk anak, dan solusi itu datangnya dari anak sendiri. Itu dia ada 5 posisi kontrol kita nanti yang akan kita jalankan. Yang seharusnya kita jalankan adalah sebagai manajer. Nih, saya kecewa sekali dengan kamu. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Kira-kira ini kan dengan posisi kontrol. Kalau saya kecewa sekali dengan kamu, apakah dia pemukul, pembuat merasa bersalah, teman, manajer, atau apa? Saya kecewa sekali dengan kamu, pembuat merasa bersalah. Oke, langsungkan ya. Kemudian kamu tidak pernah benar melakukannya. Sama. Penghukum. Ayolah, lakukan demi ibu, lakukan demi bapak. Apa? Iya, teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Manajer. Apakah manajer atau pemantau? Pemantau. Iya, pemantau. Kemudian bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Iya, manajer kamu selalu yang paling terakhir. Pemukul. Iya, saya lihat jawaban yang benar. Pembuat orang merasa bersalah, pemukul, teman, pemantau, manajer, penghukum. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kebutuhan dasar manusia yang pertama adalah kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian ada kesenangan bertahan hidup. Kalau bertahan hidup tentu kita butuh rumah, kita butuh makan. Kalau kita tidak makan, tidak mungkin kita bisa hidup. Kemudian kebebasan, penguasaan. Di sini ada nanti akan saya bagikan. Silakan Bapak Ibu isi nanti sesuai dengan diri Bapak Ibu sendiri. Contoh, saya sedang berteman karena ada beberapa dia tidak senang dia berteman. Dia senangnya sendiri saja. Silakan Bapak Ibu sesuaikan dengan diri Bapak Ibu. Kalau memang Bapak Ibu senang dalam berteman, boleh dipilih 5. Begitu nanti selanjutnya. Dia nanti ada sekitar 40 pernyataan. Nanti Bapak Ibu cukup boleh dilingkari saja tentang poin mana yang Bapak Ibu rasakan sesuai dengan kondisi Ibu. Boleh juga di checklist. Dan satu lagi, Bapak Ibu jangan lupa buatkan namanya di atas biar nanti
kita tahu siapa yang punya. Nanti tujuan dari ini kita akan mengetahui mana kebutuhan dasar kita yang sudah terpenuhi dan mana kebutuhan dasar kita yang masih rendah. Jadi nanti mana kebutuhan dasar kita yang rendah, kita dapat mencarikan solusi nanti. Saya akan membagikan tugas mandirinya dan jangan lupa Bapak Ibu untuk menuliskan namanya di atas kertas tersebut. Belajar bergerak berbagi untuk negeri demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Ya, boleh dilingkari, boleh checklist. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi Hasilnya nanti akan kita temukan kebutuhan dasar kita yang mana yang paling tinggi dan kebutuhan dasar kita mana yang paling rendah. Dia nanti akan berkaitan dengan kesenangan, kebebasan, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima. pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin pola 1 sampai nomor 10 berapa skornya? Nomor 11 sampai 20 juga, 21 sampai 30 juga, 31 sampai 40. demi bakti pada Ibu Pertiwi. Sedangkan di poin 11 sampai 20 nanti itu tentang penguasaan. Di poin 21 sampai 30 nanti itu mengenai kebebasan dan 31 sampai nanti ke 40 itu tentang kesenangan. Bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. 20 masuk dia ke kebutuhan dasar mengenai penguasaan, karena di sana dibuatnya saya suka melihat orang lain sebelum saya mencoba hal baru, berarti dia menguasainya. Kemudian di poin nomor 21 sampai 30 itu termasuk dalam kebutuhan dasar kebebasan. Di poin 31 sampai 40 itu adalah kesenangan. Jadi di sini Bapak Ibu sudah mengisi, sudah memilih dan juga sudah menjumlahkan skornya. Di sini kita lihat untuk di sini Ibu Nisail Rahmi dari poin nomor 1 sampai nomor 10, Ibu Rahmi mendapatkan jumlah skor. Ibu Rahmi mendapatkan jumlah skor sebanyak 46 skor. Kemudian yang 1 sampai 10 ini adalah kebutuhan dasar mengenai kasih sayang dan rasa diterima. Kita lanjutkan untuk pernyataan 11 sampai 20. Ibu Nisa Irani mendapat poin sebanyak 37. Dari pernyataan 21 sampai 30, 26, baru yang terakhir 28. Kira-kira dari
kebebasan. Kebebasan. Sedangkan yang tertinggi adalah ini sudah diterima oleh Ibu. Jadi begini, bagaimana menurut Ibu Nisa Irahmi? Apakah hasil ini memang sesuai dengan kehidupan Ibu Nisa Irahmi atau tidak? Silakan berikan tanggapannya pada Ibu. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Pertanyaan tadi itu sesuai rasanya dengan pikiran, perasaan, dan itulah kenyataannya rasanya. Itu kalau itu yang dijawab. Terima kasih. Pas lagi. Oh, berarti saya lebih ke sayang. Berarti hasil dari skor yang didapatkan oleh Ibu Nisa Irahmi sesuai dengan kenyataan. Jadi di sini tentang kebebasan. Kira-kira kalau tentang kebebasan ini kita kan udah tahu ini. Oke, kebebasan saya ternyata mendapatkan skor paling rendah. Bagaimana cara kita supaya kita tak terkekang lagi? Jadi dengan kita mengisi ini, kita akan tahu masalah kita dan kita akan mencarikan solusinya untuk kita. Itu dia mengenai kebutuhan dasar manusia. Next, terakhir, segitiga restitusi. Di segitiga restitusi tadi sudah kita bahas juga di awal bahwa di sini kegiatan segitiga restitusi ini bukan untuk mencari-cari kesalahan, tapi agar anak dia tahu salah, dia juga berusaha mencari solusinya dan dia juga berjanji tidak akan mengulanginya. Jadi di segitiga restitusi ini nanti akan kita perlihatkan video mengenai segitiga restitusi. Nanti di video itu akan kelihatan validasi yang pertama yang kita lakukan dalam segitiga restitusi ini adalah menstabilkan identitas terlebih dahulu, baru validasi kebutuhan, baru menanyakan keyakinan. Nah, kita lihat video, ada beberapa contoh video mengenai restitusi.
warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiza Alia Aziza. Saya kelas 5B SDN 04 Sontang. Saat membuat keyakinan kelas, saya sangat merasa senang karena kami dapat menyampaikan pendapat kami saat berada di kelas. Kemudian dari pendapat yang kami usulkan dibentuk menjadi sebuah keyakinan kelas yang harus dilaksanakan oleh semua warga kelas 5B. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ermayuna SPD. Saya mengajar di kelas 5A SDN 04 Sontang. Setelah mengikuti sosialisasi disiplin positif yang disampaikan oleh Ibu Nisful Laili, saya mendapatkan pengetahuan baru mengenai disiplin positif yang terkait dengan nilai-nilai kebijakan universal, kemudian motivasi, hukuman, penghargaan, kemudian bagaimana membuat keyakinan kelas, terus 5 posisi kontrol kita sebagai guru, dan bagaimana melaksanakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh peserta didik kita di kelas. Nah, setelah mengikuti sosialisasi ini, saya memiliki harapan, yaitu saya bisa mengaplikasikan disiplin positif di kelas saya saat saya melaksanakan tugas sebagai seorang pendidik. Misalnya menyusun dan melaksanakan keyakinan kelas yang saya buat dengan peserta didik saya di kelas, kemudian melaksanakan segitiga restitusi dalam memecahkan masalah yang ada di kelas yang ditimbulkan oleh peserta didik, dan dapat mengenal serta melaksanakan posisi kontrol terbaik saya sebagai seorang guru, di mana posisi kontrol tersebut sejalan dengan Merdeka Belajar. Sekianlah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan guru yang berbahagia di tanah air. Perkenalkan, nama saya Adi Sucipto SPD MM, selaku pimpinan di SD 04 Sontang, Kecamatan Padang Dukuh, Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat. Pada kesempatan ini ada hal yang ingin saya sampaikan kepada guru-guru dan rekan-rekan semua, di mana ada 2 orang guru di sekolah SD 04 Sontang yang mengikuti program guru penggerak, yaitu yang pertama Ibu Siti Aisyah SPD, dan yang kedua Bu Nisful Laili SPD, yang alhamdulillah sekarang sedang menjalani masa pendidikan calon guru penggerak, di mana kemarin beliau menjalankan program berbagi praktik baik atau mengimbaskan materi di sekolah kepada kepala sekolah, rekan-rekan guru, karyawan dan karyawati yang ada di sekolah, yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 20 Agustus tahun 2024, di mana tema yang beliau sampaikan adalah tentang budaya positif, yaitu disiplin dan nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Dari materi yang mereka sampaikan tersebut, saya rasa sangat menarik sekali untuk dikembangkan dan diterapkan di sekolah, khususnya di kelas masing-masing, dalam rangka menuntun anak dan menumbuhkan motivasi intrinsik. Saya ulang, menumbuhkan motivasi intrinsik. Semoga Ibu Aisyah dan Nisla tetap semangat dalam mengikuti program pendidikan guru penggerak dan menerapkannya di sekolah kita ini nantinya. Dan juga kami berharap kepada Bu Siti Aisyah dan Bu Nisla
karena kedua beliau itu dalam pendidikan atau dalam melaksanakan proses itu sebagai calon guru penggerak. Yang pertama tentu kobarkan semangat yang berapi-api, walaupun di sana sini kesibukan kita sebagai seorang pendidik juga sebagai tugas lainnya, yaitu apakah kita dalam rumah tangga, tetapi utamakanlah terlebih dahulu tugas kita sebagai guru penggerak. Demikian saja, mohon maaf wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar.